coba nanti mungkin minggu akhir bulan ini lah mungkin ya, akan coba untuk bisa kuliah langsung di kampus, tapi di kampus Sriwijaya. Untuk digabung mungkin bisa nggak? Indralaya sama kampus utama jaraknya berapa kilo ya? Jauh nggak, Dek? Halo, ada yang tahu? Jaraknya dari berapa? 38 kilo. Berapa menit? Berapa lama kalau perjalanan situ? Sering ada kuliah? Mungkin salah satu ini ada ketua kelasnya, mungkin nggak ada ya ketua angkatannya. Kalau kuliah pas saya ke Palembang nggak mungkin, kayaknya dua-duanya dengan tempat yang berbeda, jadikan satu. Siap nggak adik-adik ini di kampus utama? Jauh nggak dari Indralaya ya? Yang Indralaya, saya tanya ini mungkin Mas apa nih? Fairul Sobirin misalnya, Mas Fairul Sobirin, mana? Fairul. Iya, Pak. Dari Indralaya ke kampus utama Sriwijaya berapa lama? Kalau pernah kuliah di pusat nggak? Kemungkinan 30 menit, Pak, perkiraannya. Sudah pernah kuliah di kampus pusat Sriwijaya? Mas ini, Mas Hairul Sobirin. Iya, sudah, Pak. Nggak pernah ya, jadi ya nggak ada masalah ya, nanti kalau ada kuliah saya gabung ya, pas kebetulan saya bisa hadir langsung di sana sekali-kali biar kan Pak Rektor yang undang saya untuk kuliah umum, sekaligus saya kalau ada waktu untuk kuliah langsung yang satu kali, nanti saya cari waktunya. Baik ya, kita mulai saja, nanti waktunya kan cukup lama, nanti kita tolong diperhatikan betul, ada materi-materi yang mungkin tidak ada di slide, tapi akan keluar dari kuis nanti di akhir perkuliahan. Jadi mungkin saya sampaikan perkuliahan kurang lebih 1 jam ya, cuma tanya jawab mungkin, kemudian 1 jam untuk mengerjakan kuis. Jadi ada kuis ini akan dikumpulkan selama 4 kali. Saya nggak ada UAS, tapi dari kuis inilah nilai-nilai adik-adik nanti akan diberikan ya. Jadi untuk bisa mengerjakan dan jawab sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya lah ya. Semakin lengkap semakin baik ya. Nilainya. Gimana caranya? Oke, saya baik ya. Oke. Kita mulai. Nama saya ya, Alawi Abdul Hamid ya. Saya kebetulan menjabat sekarang di Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR ya. Saya akan memberikan materi yang lebih banyak ke implementasi ya, bukan ke teori, contoh-contoh nanti dalam metode pelaksanaan subsidi yang biasa kita laksanakan di PUPR khususnya ya, proyek jalan, proyek bendungan ya, pencipta karya dan perumahan. Jadi kami akan berikan contoh-contoh di masing-masing materi kuliah nanti, contoh dari beberapa proyek yang dilaksanakan di Kementerian. Di outline yang akan kita sampaikan ada 4 ya nanti ya. Yang pertama adalah pemahaman umum
tentang metode pelaksanaan produksi, kemudian hal-hal yang tercantum dalam metode pelaksanaan produksi, serta contoh-contoh kejadian terkait metode pelaksanaan produksi dan contoh pemilihan metode pelaksanaan produksi. Ya, ini berdasarkan best practice di Kementerian PUPR untuk rumah susun. Ya, hari ini bulan pertama ini tentang rumah susun. Nanti minggu depan Bina Marga dan Cipta Karya dan SDA kita 4 kali ya supaya tahu perbedaannya. Baik, pemahaman umum metode pelaksanaan produksi. Ya. Kita tahu bahwa metode pelaksanaan produksi adalah ya kita intinya ya pemilihan cara tertentu yang cocok ya, yang cocok berdasarkan kondisi ya, kondisi lapangan untuk menghasilkan suatu hasil konstruksi yang dituangkan dalam sebuah dokumen. Jadi metode pelaksanaan ini berbentuk dokumen ya, dokumen metode cara ya, setiap bagian dari kontraktor, konsultan sekalipun ya, mengikuti lelang proyek itu yang penting di sini. Jadi nilai untuk bagaimana perusahaan bisa untung ya, metode pelaksanaan produksi yang bagus dokumennya. Itu kita Pokja biasanya ya panitia lelang akan melihat daripada setiap item pekerjaan metode pelaksanaannya seperti apa. Kita perlu memahami ya metode pelaksanaan produksi yang menggambarkan secara teknik pelaksanaan pekerjaan itu dokumennya itu harus lengkap ya. Contoh dokumen metode pelaksanaan produksi pembangunan rumah susun ya, contoh di rumah susun salah satunya terdiri dari teknik pelaksanaan misalnya pengecoran fondasi, dari fondasinya, dari pembuatan pekistingnya ya, dari metode pengecorannya ya, sampai ke timingnya itu ada uraiannya masing-masing ya. Sehingga salah satu contoh saja kalau kesalahan membuat pekisting di pekerjaan bangunan sering terjadi siden atau kecelakaan. Ini sangat penting. Jadi tidak sembarangan misalnya mengerjakan satu bagian pekerjaan misalnya fondasi ya, fondasi jembatan misalnya atau pilar ya, pilar yang mungkin ada pernah dengar di beberapa tahun yang lalu ya, banyaknya kecelakaan kerja ya, asiden di proyek ya, seperti di jalan tol itu ya, ada pengecoran pilar fondasi flyover misalnya yang karena pekistingnya yang tidak tepat akhirnya runtuh menimpa mobil dan sebagainya. Ini sangat penting. Jadi ada teknik pelaksanaan pengecoran fondasi misalnya dari lantai ketinggiannya rendah, ada pengecoran lantai tinggi, teknik pemasangan pekisting dan lain perancang dan sebagainya. Ini ada dalam dokumen metode pelaksanaan konstruksi. Jadi kalau mau melaksanakan kegiatan ada form-formnya, ya, ada dalam dokumen itu lengkap dengan lampiran form-formnya sesuai dengan item pekerjaan. Pemilihan metode konstruksi yang tepat sangat menentukan keberhasilan suatu proyek. Ya, karena ini diukur dari waktu, biaya, kualitas, dan keselamatan. Ingat adik-adik bahwa ini 4 unsur ini adalah unsur-unsur performa project. Jadi performa project ya adalah ada kegiatan ya suatu manajemen project yang dilihat dari empat faktor ya, faktor performa project, yaitu yang pertama adalah waktu ya. Project itu dari namanya waktu pelaksanaan project ya. Ini pertama, project semakin lama pengerjaannya atau melampaui batas waktu pasti akan merugi ya. Jadi ini sangat penting performa project itu faktor waktu untuk
diperhitungkan. Jadi dalam penawaran suatu proyek misalnya, dalam satu dokumennya misalnya proyeknya dalam rencana dari EE-nya, estimate engineer-nya adalah misalnya 8 bulan atau 9 bulan. Kontraktor bisa menawar 7 bulan, itu suatu nilai tersendiri ya, tinggi nilainya. Yang kedua masalah cost ya, samping waktu masalah cost biaya. Biaya biasanya ini menentukan dalam lelang ya, karena di dalam Perpres pengadaan barang dan jasa adalah biaya yang paling menguntungkan ya, paling menguntungkan negara, artinya kalau biaya rendah itu masuk dalam dan benar ya hitungannya, itu berarti yang kan menang ya gitu ya, akan menang. Kecuali ada kesalahan-kesalahan lain. Kemudian tidak kalah penting adalah kualitas. Jadi pelaksanaan proyek kualitasnya masih akan diawasin ya, sesuai dengan spesifikasi proyek, pengecoran beton, pembuatan dinding dan sebagainya. Semuanya harus sesuai, kualitasnya harus sesuai dengan spek. Dan yang terakhir adalah faktor performa proyek adalah keselamatan. Jadi safety. Jadi safety ini sekarang menjadi hal yang utama ya dalam pelaksanaan proyek. Jadi kalau termasuk dalam dokumen pelaksanaan ini, metode pelaksanaan proyek ada 4 faktor ini ya, sudah tertuang semuanya, dijabarkan itu tentang bagaimana mencakup masalah keselamatan suatu proyek. Ingat adik-adik ya, ada faktor-faktor performa proyek adalah ada 4 ya, waktu, biaya, kualitas, dan keselamatan. Metode pelaksanaan proyek ini adalah lingkup kerja untuk melakukan suatu upaya signifikan dalam menghasilkan suatu kegiatan keluaran bangunan dalam keseluruhan proyek konstruksi. Jadi satu cara ya, cara-cara yang dalam lingkup kerja bagaimana membuat konstruksi itu bisa secara keseluruhan itu baik ya, selesai dengan benar, baik, dan tentunya kalau bagi kontraktor menguntungkan. Bagi bohir ya, pemilik proyek sesuai dengan rencana ya, sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan spek, itu yang diharapkan ya. Contoh dalam pemilihan metode pengecoran pada sisi selatan, misalnya di rumah susun di sisi selatan akan berbeda dengan di sisi lainnya ya. Misalnya di sisi selatan kosong, tidak ada rumah warga, di sisi utara ada berbatasan dengan rumah warga. Ini berbeda metode pelaksanaan konstruksinya ya, karena cara mengecor pun beda, dengan alatnya beda ya, dengan step-step pelaksanaan itu. Karena yang ada berbatasan dengan rumah lain ya, ada rumah warga, itu harus menggunakan kalau tidak sebagai pompa nggak mungkin kan, pakai kren, short kren itu yang bisa diangkat ke atas. Sehingga ini memang ini volumenya sehingga cukup waktunya cukup lama jadinya ya. Hal-hal seperti ini ya, tapi kejelian seorang engineer dalam menyusun metode pelaksanaan konstruksinya yang akan membuat nilai itu berlebih ya. Dari waktu tadi bisa lebih cepat, kosnya lebih murah, ya, keamanannya juga diperhatikan, ya. Itu. Jadi setiap step atau item-item pelaksanaan pekerjaan itu kan berbeda. Dan ini metodenya berbeda. Oke, kemudian metode pemilihan metode konstruksi perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan, ya. Ini terkaitannya dengan kewajiban menjaga keselamatan konstruksi, yaitu keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan kerja ya bagi orangnya, ya, keselamatan publik ya dari masyarakat ya, lingkungan ya. Itu harus disesuaikan, harus dijabarkan di dalam dokumen itu, harus ada. Kemudian mode pelaksanaan konstruksi juga harus diketahui dengan jelas oleh
seluruh pekerja. Jadi jangan dokumen itu cuma jadi dokumen pustakaan gitu ya, cuma ditaruh di dalam kantor project, tapi disampaikan. Jadi kita site manager itu tatkala mau mulai pekerjaan menyampaikan metode kerja. Sekarang mau mengecor fondasi, ini metodenya, metode pelaksanaan seperti ini. Jadi jabarkan. Kemudian baik konsultan maupun GM atau site manager akan selalu membantu pekerja supaya tidak salah ya, untuk menjaga 4 performa project tadi ya. Jadi apa? Waktu ya, biaya, cost ya, kualitas dan safety. Ada 2 area yang perlu yang ditentukan ya, area geografis dan area pemrosesannya. Sebuah dokumen metode pelaksanaan korupsi itu ini bisa sangat tebal ya. Bisa sangat tebal untuk proyek-proyek yang besar ya. Jadi memang perlu dibuat satu dokumen yang satu kesatuan tapi dipisah supaya gampang ya. Jadi untuk pekerjaan misalnya pekerjaan fondasi, bahwa misalnya pembangunan suatu rumah susun ya, fondasi, kemudian atau struktur ya, bedakan dengan struktur ya. Jadi fondasi, kemudian struktur ya, kolom dan balok, kemudian dinding dan lain sebagainya. Atap itu kita pisah-pisahkan tapi dari satu kesatuan dokumen ya. Jadi dan dokumen itu akan berkembang terus ya, sesuai dengan dinamika lapangan, karena di lapangan tidak selamanya akan sama dengan perencanaan awal ya. Misalnya fondasi tadinya dari hasil pengeboran misalnya kedalamannya sudah dapat misalnya 8 meter misalnya, ketemu tanah keras, ternyata begitu dipakai penginderaan ya, dengan alat penginderaan untuk tanah itu, ternyata itu hanya ada lapisan tipis film misalnya, itu harus berubah jenis fondasinya ya. Ini penting buat seorang site manager ya, atau seorang project manager ya. Kalau di PU namanya satker, satuan kerja ya, kepala satuan kerja, atau ada di bawahnya adalah PPK. Jadi seorang project manager atau pimpro atau satker tadi orang yang bertanggung jawab dalam menyetujui metode konstruksi pada setiap pekerjaan dan perlu menemukan keseimbangan antara pemilihan metode konstruksi yang terlalu luas, ini akan biasanya akan menghilangkan detail atau lebih detail gitu ya. Kalau lebih detail biasanya banyak yang bingung gitu ya. Jadi harus pandai membedakan ya untuk dokumen itu ya. Dokumen yang dibuat metodenya itu yang gampang dipahami. Jadi seorang project manager itu harus pandai ya menuntun, memberikan memandu pekerjanya atau stafnya di bawah untuk memahami ya metode konstruksi tadi, pelaksanaan korupsi tadi. Jadi harus didiskusikan. Biasanya dia mengambil waktu malam, waktu istirahat untuk orang project manager, manggil set manajernya dan stafnya, staf teknisnya, atau sama kepala satu kegiatan tertentu. Ini adalah di dalam kontraktor biasanya orang yang bertanggung jawab dalam menyusun dokumen metode pelaksanaan korupsi adalah namanya Site Engineer Manager SEM ya, SEM ini atau jabatan serupa lainnya. Ini biasanya di BUMN atau di ya yang banyak BUMN ya. Kalau di kontraktor biasanya tidak begitu lengkap ya. Tapi kalau di BUMN ini orang yang bertanggung jawab pada penyusunan dokumen metode pelaksanaan korupsi adalah seorang Site Engineer Manager ini. Ya, nanti dia akan memberikan kepada project manager, kemudian project manager akan memberikan pada
kapro, kalau dia ini ada kapro lah ya, kepala project dari project itu untuk melaksanakan. Kemudian juga seluruh metode ini harus ditulis, ya, harus ditulis, digambarkan, ya, sesuai dengan form-form yang ada. Ini organisasi proyek yang bertanggung jawab menyusun dokumen metode pelaksanaan konstruksi di mana di dalam satu proyek. Ini ada ini seorang project manager, biasanya kalau di PU ini dari orang PU, ya. Kemudian ada site engineering manager, ini dari kontraktor yang sudah semua tuh. SOM, SAM, ya, SAM itu semuanya dari kontraktor semuanya ini, ya. Di dalam komputer sendiri juga ada, biasanya ada site manajernya, ya, site manajernya. Kalau ini organisasi kontraktor, ya, ini kontraktor juga ini project manajernya kontraktor biasanya disebut site manager, ya. Di atasnya adalah GM. Memang secara umum seperti ini gambarannya. Yang penting ada kepalanya adalah project manager, Pimpro, ya. Ini kemudian kalau ini Pimpronya atau Kapronya, kepala proyeknya dari suatu kontraktor, dia akan bertanggung jawab pada pimpinan proyek atau kepala satuan kerja di kalau di PU namanya di Bina Marga misalnya, atau di perumahan misalnya, ya. Ini. Jadi ini yang bertugas yang membuat membuat dokumen adalah site engineering manager ini. Kemudian diberikan kepada site operational manager SOM untuk melaksanakan. Kemudian untuk melaporkan administrasi pelaksanaan oleh site administration manager, ini SAM, ya. Di bawahnya ada staff-staffnya. Jadi organisasi proyek yang sederhana ini untuk proyek-proyek yang middle, ya, low sampai middle. Kalau untuk high biasanya lebih kompleks lagi karena banyak yang di handle. Ini contoh umum metode pelaksanaan konstruksi, ya. Ini ada dua contoh tadi yang saya sampaikan. Kalau konkret pump ini digunakan ini kalau tidak banyak penghalang, bebas, ya. Jadi truk bisa masuk, ya, kayak lokasinya memungkinkan. Ini lebih efektif, lebih cepat, ya. Bisa digunakan pada struktur bawah dan ketinggian rendah, ya, pada nggak terlalu tinggi lah, ya. Kemudian ini produktivitasnya tinggi karena bisa langsung dipompa ini. Habis datang lagi truk, ya. Mungkin ada yang sudah pernah tahu, ya. Apalagi kalau batching plant-nya dekat situ, cepat sekali ini, ya. Kalau ini biasanya ini di proyek industri, yang kawasan industri seperti di Jawa ini ada yang sedang dibangun kawasan industri di Batang, ya. Kalau ada ini ada kunjungan lapangan atau dibanding, saya rekomendasi ke kawasan industri di Batang. Itu banyak pengalaman bagaimana membuat suatu kawasan industri, ya, baik infrastrukturnya, baik jalan, air, perumahan, ya, dan lengkap semuanya itu dibangun di sana. Kalau nanti ada, saya nanti bicarakan dengan kampus, kalau memang ada studi ke lapangan, saya fasilitasi untuk bisa masuk ke kawasan industri Batang untuk menambah pengalaman adik-adik, ya, bagaimana sih membuat misalnya adik-adik setelah lulus mau kerja di perusahaan atau kontraktor swasta atau apa, ya, ini tahu, ya, bagaimana sih dalam membangun, ya, suatu kawasan industri. Itu sangat bermanfaat. Kalau ini biaya tinggi, ya, karena harus membayar pompa segala, ya. Kemudian risiko keselamatan lebih rendah, ya, ini lebih rendah. Yang sebelah kanan pakai keren ini jika tadi bahwa bangunan rusun tadi atau gedung tadi berada di dalam kawasan padat misalnya, ya, sehingga tidak memungkinkan adanya truk masuk ke dalam. Sehingga perlu pakai kren ini. Jadi kita pasang kren ini diambil terus ini lebih ini untuk struktur atas biasanya. Jadi kalau bangunan udah lantainya 10 ke atas tuh udah pakai kren ini. Produktivitasnya tentu menengah, ya. Kapasitasnya ini nggak bisa besar sekali dan perlu waktu ngambil cor kalau pakai pompa bisa langsung.
Kemudian biaya lebih rendah karena menggunakan tower crane existing ya, nggak pakai pompa ini. Risiko keselamatan lebih tinggi, kan bahaya karena di lingkungan padat penduduk bisa saja jatuh atau adukannya bisa tumpah misalnya ya. Ini harus diperhitungkan betul dalam metode pelaksanaan korupsi. Ini beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam pemilihan metode pengecoran ya. Seperti ini adalah kecepatan produktivitas. Kalau kita lagi dikejar-kejar progres waktunya ya harus dipertimbangkan gimana supaya produktivitasnya ini lebih cepat. Keterjangkauan dan ketersediaan alat, misalnya kalau di daerah-daerah yang kabupaten ya itu susah juga mendatangkan peralatan-peralatan yang canggih misalnya ya, itu harus perhitungan supaya tidak terlalu besar biayanya. Biayanya juga dilihat ya, kemampuan atau biaya proyek, biayanya berapa sih per kubiknya beton itu misalnya ya. Nah, jadi harus diperhitungkan, kemudian keselamatan. Ini contoh umum juga ya. Ini yang sering ada dilihat untuk di kampung-kampung mungkin yang manual ya, pakai molen namanya ya. Ini tentu produktivitasnya lebih tinggi memang, tapi tenaga kualitasnya belum tentu bisa dijamin karena ini ukurannya manusia ini. Jadi masukin semen sama pasir, kadang-kadang di sinilah kalau pengawas tidak jeli, campuran adukan 1, 2, 3 menjadi 1, 5, 6 misalnya. Ini hati-hati ya. Kalau menggunakan molen diserahkan sama manusia. Ini yang pakai diaduk sendiri, ini tentunya ini rendah ya. Kekuatan manusia kadang-kadang untuk mengaduk ya nggak bisa terus, beda dengan molen ya. Ini untuk proyek-proyek sederhana, pembangunan rumah-rumah MBR misalnya ya. Atau misalnya rumah-rumah tidak bertingkat ya, kemudian yang biaya ya rendah ya, ketersediaan biayanya cukup rendah. Kita punya rumah tapi mungkin terbatas biaya memakai yang pakai manual seperti ini. Hal-hal yang apa aja yang ada di dalam dokumen metode pelaksanaan korupsi ini ya. Untuk operasional tentu pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan ya. Jadi harus didata dulu setiap item pekerjaan itu. Sebenarnya penanggung jawabnya siapa? Penanggung jawab utamanya harus ada ditulis juga dalam dokumen itu. Kemudian ada identifikasi risiko. Nah, ada perlu juga di sini dalam penulisan dokumen metode pelaksanaan konstruksi ini harus tahu juga manajemen risiko ya. Apa itu manajemen risiko? Ada yang tahu? Adik-adik, apa itu manajemen risiko? Ya. Manajemen risiko adalah usaha guna menghindari risiko dengan cara memonitor ya sumber risikonya, melacak ya. Kemudian melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi. Itu yang kalau di manajemen risiko proyek apa ya? Tentu ada proses sistematis untuk merencanakan dari perencanaan ya, kemudian mengidentifikasi, menganalisa dan merespon risiko proyek ya, untuk sehingga bisa dihindari risiko-risiko proyek itu ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif. Ya, positif itu bisa peluang ya, ataupun yang dampak negatif bisa mengurangi peluang dan dampak negatif yang dapat merugikan proyek. Itu tujuannya. Tujuan intinya adalah bagaimana proyek itu bisa dikerjakan sesuai dengan perencanaan dan spek, dan bagi kontraktor menguntungkan, tentunya itu ya, menguntungkan yang besar. Intinya ya itu kalau manajemen risiko, terhindar dari risiko kerugian.
risiko keamanan, keselamatan, konstruksi dan sebagainya ya. Ini kemudian jadi yang ketiga ini identifikasi risiko pada operasi harus ada gambar-gambar kerja yang berkaitan dengan pekerjaan shop drawing. Ini kalau ada mau mulai pekerjaan, yang pertama dibuat adalah namanya shop drawing. Kalau setelah selesai namanya as-built drawing. Ini gambar rencana, nanti selesai finalnya nggak selalu sama dengan shop drawing. Jarang ada as-built drawingnya, pasti ada addendum perubahan sesuai dengan perubahan-perubahan di kebutuhan di lapangan. Kemudian ada arahan, ada penjelasan ya, urutan dan langkah-langkah dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Itu dalam dokumen itu ada secara formatnya itu sudah ada ya. Harus ada dibuat, nanti saya berikan contohnya. Kemudian tipe sumber daya yang diperlukan. Sumber daya itu apa aja? Manusia. Ya, manusia berapa? Siapa yang bertanggung jawab? Berapa orang yang terlibat dalam kegiatan itu. Peralatannya apa saja dan membutuhkan material apa saja. Itu harus dicantumkan. Kemudian keterangan informasi lainnya dari penyusunan metode konstruksi tadi, ada penjelasan lain itu harus dimasukkan. Ini salah satu contoh nih ya. Instrumen metode konstruksi dapat berupa tabel seperti gambar di samping ini. Ini ada tulisannya nih. Ya, ada masing-masing nih. Konkret ya, ada semua peralatan ada dalam format ini. Kemudian ini ya, contoh seperti ini, contoh salah satunya contoh ini. Misalnya pekerjaan existing precast opening pintu misalnya. Ini pekerjaan kecil saja misalnya yang untuk rumah susun tadi. Ditulis di sini penanggung jawabnya siapa, person in charge-nya siapa. Misalnya site operational manager ya, manajer lapangannya ya. Ini yang penanggung jawabnya. Ya, identifikasi risiko yang saya katakan tadi ya, kita selalu menggunakan manajemen risiko tadi untuk pelaksanaan proyek. Identifikasi hasil fabrikasi yang tidak sesuai kebutuhan karena salah perhitungan. Pengukuran stick bagian bawah terkena bahannya ada penjelasan. Ini harus dijelaskan risiko-risiko yang mungkin terjadi ya, untuk bisa dihindari. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan disiapkan pekerja pada fabrikasi, pekerja pada pemasangan, opening precast dan sebagainya. Nah di sini ada kolom arahan, urutan dan langkah-langkah. Diuraikan selengkap-lengkapnya ini dari A fabrikasi precast opening, misalnya pembuatan cetakan untuk opening sesuai dengan shop drawing ya. Kemudian pembesian gimana ya, dengan besinya kalau perlu diuraikan ya, membutuhkan besi diameter berapa, ini K-nya sudah jelas, fotonya K225 sudah tahu ya. Campurannya berarti sudah tahu antara pasir batu dan air gitu ya, semen. Ini dijelaskan sejelas-jelasnya ya, dalam format ini. Kemudian persiapan lahan, jelasan yang B. Kemudian pemasangan opening precast ya. Ini juga harus dijelaskan ya. Ini supaya pekerja itu tidak bingung, tinggal mengikuti saja instruksi ini. Itulah, jadi nggak usah bingung-bingung. Kalau biasanya kalau tukang atau mandor-mandor itu sudah paham, tapi dia paham karena biasa konvensional. Nah, kalau biasanya harus diarahkan tukang-tukang itu. Jadi inilah. Jadi setiap pagi ada briefing sebelum melaksanakan kegiatan, ini sampaikan pada tadi tim pekerja untuk pemasangan pengisting ini misalnya. Ini gambar-gambar juga diberikan di bawahnya. Gambar-gambar yang untuk penunjang kegiatan. Contoh yang kedua misalnya precast slab pile cap misalnya. Ini juga gitu, tinggal sama ya. Ini di gambarnya, contoh di gambar desainnya ditunjukin itu ya di bawahnya itu ya.
Kalau perlu gambar-gambar tadi identifikasi risiko juga mungkin perlu ya. Jangan sampai salah ya. Jangan lupa ada peringatan-peringatan di keterangan. Hati-hati ini apa ya, catatan-catatan sampaikan di sini. Ini identifikasi risiko dalam pemilihan metode konklusi. Jadi ya, terus ya tadi saya sampaikan ya ini penting untuk identifikasi risiko. Risiko adalah ketidakpastian dalam sebuah pekerjaan. Risiko itu bisa positif dan negatif, makanya perlu diidentifikasi ya. Kita mau melakukan pekerjaan pengecoran misalnya harus diidentifikasi. Nah, biasanya menyusun ini di evaluasi di malam hari itu tadi ya. Kemudian pagi-pagi dilakukan briefing. Kalau risiko positif seringkali disebut dengan peluang namanya itu, peluang yang positif. Untuk yang dampak negatif bisa membahayakan atau mengurangi atau merugikan daripada konstruksi itu sendiri. Di PUPR ada surat edaran menteri khusus tentang manajemen risiko ini. Nah, ini ya, adik-adik kalau ada pertanyaan ini buka di sini lengkap semuanya ini, ya. Kalau mau belajar ya, jadi SE Menteri yang terbaru tahun 2021. SE Menteri PUPR nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman penerapan manajemen risiko di Kementerian PUPR. Tapi ini berlaku juga untuk pekerjaan konstruksi bidang PUPR masuk di daerah. Jadi tidak hanya di kementerian. Ini contoh ya risk assessment ya. Di sini ada ya. Jadi bisa digambarkan bahwa risiko yang terlalu besar pada sebuah pemilihan metode konstruksi perlu dipertimbangkan ulang oleh project manager atau menyiapkan langkah penanganan control measure yang terukur dan jelas. Itu. Nah, ini contoh-contoh yang ketiga sekarang contoh sudah berapa lama ini sih? Mungkin waktu sampai sebentar lagi ya, mungkin 15 menit lagi nanti kita akan tanya jawab kalau ada pertanyaan. Contoh-contoh kejadian terkait metode pelaksanaan konstruksi. Ini salah satu contoh kalau metode pemilihan metode pelaksanaan konstruksi tidak pas gitu ya. Salah satu seperti ini, menggali galian ya. Memang meskipun bisa karena human error, tapi sering terjadi kesalahan atau kecelakaan itu karena kesalahan pemilihan metode daripada pelaksanaan konstruksi. Ini salah satu strategi ya. Ini kan gelagar panjang. Ini dua keren mengangkat gelagar panjang untuk jembatan ini ya, jembatan di atas jalan tol. Ini panjang kalau tidak hati-hati karena ini ada tekanan ya, momen di dua sisi. Ini di tengah-tengah dikasih penguat namanya, penguat ya. Jadi ada penguat itu supaya tidak patah. Karena bentangan panjang ini namanya risk management. Jadi mengantisipasi kalau terjadinya crack di tengah karena mengangkat tidak bersama-sama misalnya ya. Ini harus diamankan di bagian tengahnya dengan packaging ini penguatan namanya ya, besi penguat ini. Ini namanya contoh, ini adalah contoh pemilihan metode konstruksi yang berbasis analisis risiko. Jadi jangan asal masang itu ya. Ini mahal ini ya, gelagar sepanjang ini. Kalau sempat patah ya project manajernya langsung dipecat biasanya gitu ya. Ini contoh tadi yang dua contoh tadi ya, antara keren dan pakai mobil pompa ya. Ini gambar A dan B, ada merupakan pelaksanaan pengecoran dengan dua metode konstruksi yang berbeda. Tadi saya sebutkan kan. Oke. Contoh pemilihan metode pelaksanaan konstruksi ini. Ini kalau kita lebih detail lagi, pegisting dalam membuat balok ya, balok beton ya, rumah susun ini contohnya rumah susun ini. Harus pahami dulu masalah konsep dasar pegisting pada
balok ya, jangan. Kita kadang-kadang bisa menyalahkan sama tukang saja, padahal tukang itu biasanya masih pakai metode konvensional. Sekarang cetakan penggising seperti ini sudah ada dengan plat baja ya, dengan sehingga bisa dibuka ya lebih cepat ya. Nah, kalau pakai kayu nunggu lama ya, dan biasanya tidak rapi hasilnya. Ini ya contoh-contoh penggising baru untuk konstruksi rumah susun. Ini harus ada penyangganya ya. Ini harus dipahami. Ini konsep dasar ada untuk pengunci penggising ya, supaya tidak lepas. Kalau tidak hati-hati, kalau ngecor balok penggisingnya lepas, bahaya bisa menimpa pekerja yang di bawah. Ini ya, bagaimana juga scaffolding juga harus betul-betul safe ya, kuat penopang dari balok yang akan dicor. Ini soft drawing metode kerja aplikasi ya, ini untuk pengecoran balok ini dan dak ya. Ini ya perancangannya harus dipertimbangkan ya, kalau kita kerja di lantai, kerja lantai rumah susun ya. Ini misalnya lantai berapa ya, lantai 5 misalnya ya. Semakin tinggi, semakin harus safety-nya harus perhatikan dengan baik. Ini ya, menggunakan biasa kalau sekarang sudah banyak spandek ya, spandek jadinya nggak perlu pakai perancah lagi ya. Sekarang sudah semakin canggih bahan-bahan ya, tidak menggunakan kayu lagi atau malah pakai perancah yang banyak. Sekarang pakai spandek kalau untuk rumah susun lebih cepat gitu. Ini sistem penggising baru untuk konstruksi rumah susun lagi. Ini ada scaffoldingnya ya. Ini kalau masih pakai konvensional, nggak pakai spandek, ini cor langsung ini ya. Jadi masih kita menggunakan banyak pakai scaffolding. Bisa juga kombinasi ya, untuk baloknya kita pakai scaffolding karena berat. Nanti baru untuk dek lantainya dipakai untuk dipakai spandek ya. Ini contoh foto-foto di lapangan ya, yang bisa ada lihat ya. Ini udah menggunakan cetakan besi untuk balok. Ini angkernya ya, kelihatan sini. Ini ya, ini baru lantai 2 nih. Nanti kampus saya di kampus Unsri di Palembang itu ada Rusunawa itu ya, mungkin ada yang lihat yang, atau malah ada yang tinggal di situ, itu adalah dulu bantuan dari saya waktu Dirjen Perumahan itu ya. Itu mungkin sudah dimanfaatkan ya, untuk ada yang baru, angkatan baru biasanya. Ini juga ya, kalau kita bekerja di bangunan dengan high rise ya, mungkin kita sering lihat di kota-kota besar di Jakarta, yang gedung tingkat tinggi ini itu semakin kompleks lagi ya, dan itu semakin keuntungannya semakin matang ya, penggunaan bahan ya harus hati-hati. Kami pernah kejadian di pembangunan rumah susun Pasar Rumput ya, di ketinggian 25, lantai ke-25 itu. Waktu itu hari Minggu, sebetulnya kontraktor tidak kerja ya, karena itu waktu itu udah COVID ya. Minggu nggak kerja, tapi ada beberapa pekerja yang iseng mungkin atau mencari tambahan uang jika libur, mencopot penggising ini scaffolding itu. Scaffolding itu dicopot, waktu nyopot dia lepas satu batang itu scaffolding, satu ke bawah, sementara di luar adalah pasar ya, pasar. Karena ini pasar ini lagi diperbaiki, ini pindah ke sebelahnya, ada ibu-ibu sedang
beli sayuran kena kepalanya, jadi meninggal. Jadi hal-hal yang sangat riskan ya terjadi. High risk ini harus faktor safety, keamanan. Waktu itu memang bisa lompat lewat dari jaring itu. Padahal sudah dijaring, tapi bisa besi itu lompat. Itulah. Jadi namanya tadi manajemen risiko apapun yang terbesar harus dipertimbangkan, bahwa tidak mempertimbangkan bahwa ternyata besi itu jatuh, batang besi itu kena kren, mental ke atas lagi, lewatin jaring, keluar dari area bangunan, kena ke orang, meninggal. Jadi masalah besar di Pasar Rumput waktu itu. Itu kejadian yang sangat memilukan waktu itu. Langsung project manajernya dan Anda dicopot semuanya, baik konduktor maupun dari bohirnya. Nah, untuk jadi nanti kalau jadi site manager ya atau jadi project manager harus hati-hati sekali tentang risk management ini. Sama ya konsentrasinya pusing kepala kolom. Kalau tadi adalah balok, ini kepala kolom ya. Ini pusingnya pakai baja ya. Ini di kepala kolom ini di pelaksananya ya sudah lengkap sekarang. Ini contoh ya yang dilingkarin ini. Jadi sekarang sudah banyak peralatan. Oke. Karena itu yang bisa saya berikan materi dan contoh-contoh ya pelaksanaan di di proyek-proyek di rumah susun di PUPR yang sedikit saya berikan tadi ya. Sebelum kuis mungkin ada waktu 15 menit mungkin bisa untuk tanya jawab saya lah. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya tentang proyek-proyek PU ya, khususnya tentang metode pelaksanaan eksekusi. Silakan. Ada yang mau tanya? Sebutkan namanya. Ada yang mau tanya atau mau langsung kuis? Ini waktunya tinggal berapa nih? Setengah 4 sampai setengah 4 ya. Mungkin berarti waktunya 45 menit ya. Mungkin saya kasih waktu 1 jam mungkin ya nanti ya. Untuk kuis karena waktu itu ternyata sudah lewat tadi ya setengah jam ini. Dan saya jam setengah 4 ada agenda. Kalau nggak ada, mau langsung kuis ya. Jadi siap ya, nanti ada 8 pertanyaan nih kuis nih ya saya berikan. Kuis ada 8 pertanyaan, silakan dikerjakan selengkap-lengkapnya ya. Selengkap-lengkapnya boleh, mau kerjasama boleh, silakan, mau diskusi boleh ya. Tapi selengkap-lengkapnya jangan sampai kosong, nanti nilainya nggak bagus. Biasanya nilai saya akan membantu untuk 2 dosen yang lainnya. Ya, saya jarang tidak. Tapi asal ada ikut, kalau nggak ikut bisa nanti ngulang ujian ya. Kalau terpaksa tapi bukan kan alasan yang jelas. Saya harapkan untuk materi saya bisa lulus semuanya, ya, bahkan bisa nilai saya bisa membantu adik-adik untuk mendorong 2 dosen lainnya. Oke, saya kasih waktu 1 jam untuk mengerjakan 8 soal ini. Saya kira cukup ya. Biasanya saya kasih waktu cuma 45 menit ya. Ini 1 jam, silakan nanti selesai 1 jam diserahkan lewat sekretaris saya. Silakan selamat mengerjakan kuis. Semoga adik-adik bisa menangkap ya apa yang saya berikan tadi. Tapi silakan adik-adik juga bisa mungkin ada referensi lain. Tidak apa-apa, sebenarnya dijawab, jangan sampai nggak dijawab ya. Oke, terima kasih atas perhatian. Ya, Izin bertanya Pak. Ya. Mengenai tugas ini, soal ini diketik atau ditulis tangan Pak? Ini ketik aja di komputer aja ya, pakai tangan boleh, tapi kan adik-adik biasanya suka lebih cepat pakai laptop kan, pegang laptop, kecuali nggak ada laptop ya tulis tangan nggak apa-apa. Tapi kalau lebih cepat lebih bagus ya dikirim langsung ke ini ya. Baik, Pakai ketiknya pakai kan pegang laptop semua ya, jadi saya kira ya sekarang ya jalan. Kalau nggak ada laptop tulis tangan ya.
Yang penting dikerjakan, tulis tangan boleh, ya, pakai ketik boleh, asal yang nggak boleh nggak dikerjakan, ini nggak ada nilainya. Oke, ada sebelum saya ini ada pertanyaan lagi? Ya, 12.40 atau sampai jam 4 lah, nggak apa-apa ya. Jam 4 kumpul ya. Jam 4. Nah, saya nanti ya, dikirim ya nanti lihat semua. Ini ada yang tadi absen nggak terabsen sudah datang, nanti dari dari jawaban aja ya, dari jawaban soal nanti saya absen yang tadi nggak datang, misalnya sudah datang saya terima kasih ya Dedek, selamat mengerjakan dan selengkap-lengkapnya jawabannya sebaik-baiknya supaya moga-moga lulus A semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.